Salam adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tentu luar biasa kan? Ada amin? Iya adik-adik di rumah. Saat ini kita masih melaksanakan ibadah sekolah minggu kita di rumah. Tentu masih bersuka cita kan? Kalian menikmati ibadah kita ini kan? Ya adik-adik, kami guru-guru sekolah minggu di sini di gereja kita ini, kami tetap menikmati ibadah sekolah minggu kita ini. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah kita ini. Semua tutup mata, jangan ada lagi yang mencolek-colek temannya ya. Kita akan masuk, kita akan menyanyi bagi Tuhan. Mari masuk. Bapa di dalam surga, kami percaya kepadamu Bapa, Engkau akan memulihkan bangsa kami ini Tuhan, dari virus corona saat ini Tuhan. Kami percaya kepadamu Bapa yang baik. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan. Hadirlah Engkau di hati kami, hadirlah Engkau di rumah kami masing-masing saat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah, boleh dong kita berdiri biar kita lebih semangat lagi ya. Kita memuji Tuhan karena ada lagu kita, ada sobatku yang setia. Pakai gerakannya adik-adik, ikuti Ibu S. Boruhombe. Semua pakai gerakannya adik-adik di rumah ya. Adik-adik di rumah, masih ingat tak gerakan lagu-lagu sekolah minggu kita? Adik-adik, kasih Yesus itu tidak terbatas dimanapun kita berada. Seperti lagu kita saat ini mengatakan, kasih Yesus indah, oh indah. Pakai gerakan adik-adik, tetap semangat. Walaupun kita beribadah di rumah kita, tapi kita tetap semangat memuji Tuhan. Kasih Yesus indah.
boleh duduk kembali, tapi tetap tertib. Adik-adik ya, bagi adik-adik kami yang mau memberikan persembahannya, boleh dikumpul ya, dikasih ke orang tuanya. Dan kalau orang tua kita ke gereja, boleh diserahkan ke guru-guru sekolah minggu, atau ke Pak Pendeta, atau ke teacher. Ya adik-adik ya, mengerti kan? Terima kasih. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semua tetap tertib ya adik. Jangan ada yang ribut, semua fokus. Walaupun kita beribadah di rumah kita, tapi tetap kita menikmati ibadah kita ini. Semua tutup mata adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu N. Boru Saragi. Mari kita bernyanyi segala firman-Mu. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kita semuanya dalam keadaan sehat. Baik, kita saat ini akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, terlebih dahulu mari kita berdoa. Mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya dan kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan dan kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau urapi kami semuanya, terkhusus anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkannya, sehingga Tuhan, firman ini boleh bertumbuh, boleh berkembang di dalam hati anak-anak kami dan di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, pada saat ini kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan bersama-sama belajar dari satu tokoh tentang bagaimana bersikap setia meskipun dia harus berkorban. Nah, siapakah dia? Yuk, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Rut, pasalnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. Sudah dapat kitab Rut di perjanjian lama ya adik-adik semuanya. Rut 1 ayat 1 sampai 22. Ibu akan membacanya mulai dari ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya
dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita simak cerita yang akan Ibu bawakan pada saat ini ya, supaya kita diberkati. Ya, mari kita simak. Jadi kita akan belajar dari tokoh yang barusan kita baca, yaitu Naomi dan Rut. Nah, Ibu akan bertanya kepada kalian, siapa di sini yang mempunyai teman? Ya, pastinya kita semua di sini memiliki teman. Bagaimana rasanya kalau kita memiliki teman? Oh, sangat menyenangkan ya. Iya, betul. Kalau kita memiliki teman atau kita mempunyai teman, maka akan menyenangkan. Karena apa? Karena kita bisa bermain bersama-sama. Tapi coba kita pikirkan kalau kita tidak mempunyai teman, sendirian. Nah, apa yang terjadi? Ya, kita tidak bisa bermain sendiri, kita tidak bisa bermain bersama-sama, kita tidak bisa tertawa bersama-sama. Untuk itu, senang sekali kalau kita memiliki banyak teman. Nah, dari pembacaan kita tadi mengenai Rut dan Naomi, Ibu akan memberikan temanya. Yaitu tema kita pada hari ini adalah setia meskipun harus berkorban. Ya. Nah, ceritanya seperti ini. Ada seorang ibu yang biasa dipanggil Ibu Naomi. Ibu ini berasal dari Bethlehem, Yehuda. Ibu ini memiliki suami yang bernama Elimelek. Mereka dikaruniai 2 orang putra, yaitu Mahlon dan Kilion. Nah, ketika saat itu terjadi kelaparan di negeri mereka, mereka akhirnya pergi ke daerah yang bernama Moab, dan mereka menetap di Moab. Beberapa tahun tinggal di Moab, suami Ibu Naomi ini yaitu Elimelek meninggal dunia. Nah, kita bisa bayangkan ya, bagaimana sedihnya Ibu Naomi ditinggal oleh suaminya, sehingga dia harus hidup bersama dengan 2 putranya, yaitu Mahlon dan Kilion. Semakin hari anak-anak Ibu Naomi ini semakin besar, semakin dewasa, dan akhirnya menikah. Mahlon menikah dengan Orpa dan Kilion menikah dengan Rut. Mereka hidup bersama dan hidup bahagia. Kemudian beberapa tahun kemudian tiba-tiba Mahlon dan Kilion ini meninggal dunia. Jadi tinggallah Ibu Naomi ini hanya bersama menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Ya, kita bisa bayangkan kesedihan Ibu Naomi yang dialaminya setelah ditinggal suaminya, kemudian ditinggal oleh anak-anaknya, ya, ditinggal mati. Jadi Ibu Naomi sangat sedih karena ia harus kehilangan orang-orang yang dikasihinya di negeri orang. Suatu hari Ibu Naomi mendengar kabar bahwa di daerahnya sudah tidak terjadi lagi kelaparan.
dan Ibu Naomi berencana pulang ke daerah asalnya atau ke kampung halamannya. Akhirnya Ibu Naomi berpamitan kepada kedua menantunya, Orpa dan Rut. Tetapi Orpa dan Rut ingin ikut dengan Ibu Naomi ini. Tetapi Ibu Naomi berkata kepada kedua menantunya. Apa yang dikatakan oleh Ibu Naomi ini? Ibu Naomi berkata, kalian masih muda dan lanjutkanlah kehidupan kalian. Kalau saya ini sudah tua dan saya tidak mungkin lagi melahirkan anak-anak. Dan akhirnya si Orpa berpamitan kepada mertuanya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi Rut memohon kepada ibu mertuanya yaitu Naomi untuk mengikuti dia kemanapun Ibu Naomi pergi. Karena Rut tidak mau melihat ibu mertuanya sendirian dalam kesedihan karena sudah ditinggalkan oleh suami dan anak-anaknya. Akhirnya Ibu Naomi menerima Rut untuk kembali pulang bersama-sama ke daerah asalnya, yaitu ke Bethlehem di Yehuda sana. Nah, Rut ini adalah seorang perempuan yang sangat setia. Ia tahu bahwa Ibu Naomi sedang sedih karena kehilangan orang yang dikasihinya. Makanya si Rut ini ikut Ibu Naomi, ibu mertuanya ini kemanapun dia pergi. Rut memiliki kesetiaan pada Naomi meskipun ia harus berkorban. Berkorban apa? Rut harus meninggalkan negeri asalnya dan keluarganya demi menunjukkan kesetiaannya kepada Naomi. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu GMI Kanaan, kita juga harus belajar setia. Pada siapa kita setia? Kepada teman kita, kepada keluarga kita, ya, terlebih-lebih kepada Tuhan. Jadi walaupun kita harus berkorban, tetapi kita tetap harus setia. Ya, contohnya kalau adik-adik sekolah minggu waktunya untuk beribadah, maka harus standby, harus ibadah. Jangan gara-gara HP atau gara-gara film kartun kalian tidak mau lagi ibadah. Berarti itu tidak setia kepada Tuhan. Karena kita ini anak-anak Tuhan semuanya. Kalau anak-anak Tuhan berarti harus setia. Ya. Nah, ini ada cerita di suatu hari Minggu, ketika sekolah minggu ada seorang yang bernama Leo. Leo ini memiliki teman namanya Tio. Setelah selesai sekolah minggu, sambil menunggu jemputan, Leo dan Tio bermain bola. Tiba-tiba si Leo ini haus dan dia mengambil botol air minumnya di tasnya. Langsung dia meminum air minumnya. Tetapi si Tio ini tidak bisa minum, adik-adik. Kenapa? Karena botol minumnya ternyata ketinggalan, sehingga dia tidak bisa minum. Karena si Leo kasihan melihat temannya Tio tidak bisa minum, akhirnya Leo memberikan minumannya kepada si Tio. Nah, ibu mau bertanya kepada kalian, adik-adik semuanya, apakah yang dilakukan Leo itu baik atau tidak? Ayo coba jawab. Iya, itu adalah sikap yang baik dan setia kepada Tuhan. Karena apa?
Karena Leo itu adalah teman yang setia buat Tio. Nah, kita juga harus memiliki kesetiaan ya, kesetiaan kepada teman dan terlebih-lebih kepada Tuhan Yesus. Iya, adik-adik yang baik, kiranya cerita ini boleh mengerti kita semuanya ya. Dan kita akan menutup cerita ini. Kita buka dari Amsal 3 ayat 3. Ayo, sebelum kita tutup ceritanya, mari kita buka Alkitab kita dari Amsal 3 pasal 3. Sudah dapat? Iya, perjanjian lama ya. Amsal masih di perjanjian lama. Mari kita buka. Ibu akan membacakan buat kita semua. Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi ini merupakan ayat hafalan buat kita ya, buat anak-anak sekolah minggu. Tolong dihafal ayatnya dari Amsal 3 ayat 3. Ya, di situ dikatakan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi demikianlah firman Tuhan yang boleh ibu berikan pada saat ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Doa penutup ya. Kita akan berdoa. Mari kita lipat tangannya dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat cerita firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan, firman Tuhan ini kami dapat mengerti oleh karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami, terlebih-lebih anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ini. Bapa dalam sorga, firman-Mu ini Tuhan mengajarkan agar kami tetap setia, baik itu setia kepada teman kami, kepada keluarga kami, terlebih-lebih Tuhan kami harus setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan dapat kami lakukan hari lepas hari dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dan mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Shalom buat kita semua, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua.